Selamat siang sahabat keuangan, selamat datang kembali di podcast Beyond Profit. Sebuah ruang diskusi mendalam tentang bagaimana sektor finansial menjadi garda terdepan dalam merespon tantangan global dan Indonesia yang paling mendesak saat ini, yaitu tentang keberlanjutan. Saya, Nungki, akan memandu Anda hari ini untuk mengupas tuntas peran krusial dari bank dan asuransi dalam mendorong revolusi hijau di Indonesia dan bahkan di kancah global. Kita tahu isu keberlanjutan bukan lagi sekedar tren, tapi sebuah keharusan. Dan di tengah pusaran perubahan ini, lembaga keuangan memegang kunci yang sangat penting. Untuk membahasnya lebih dalam, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yang ahli di dalam bidangnya. Yang pertama adalah Mbak Neneng. Ini dia seorang banker dan seorang pakar di pasar modal. Selamat datang, selamat siang Mbak Neneng. Selamat siang Mbak Nugi, senang bisa bergabung di acara podcast pada hari ini. Dan yang kedua, Abang Eben. Ini adalah seorang praktisi banker yang memiliki pengalaman juga di bidang asuransi. Selamat siang. Selamat Bang siang Ebeng. Mbak Nungki, terima kasih atas undangannya. Ya, baik. Tanpa kita berlama-lama lagi, mari kita langsung menyelami topik kita hari ini. Ibu Neneng, sebagai seorang banker di pasar modal, pandangan publik sering kali mengatakan bahwa pasar modal ini selalu bicara tentang profitability semata. Nah, namun di era keberlanjutan ini bagaimana bank dalam hal ini pasar modal menjadi katalisator bagi investasi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga program keberlanjutan ini menjadi concern dari bank sendiri. Bisa Anda jelaskan nih, pasar modal berperan dalam mendorong green finance atau sustainability di Indonesia. Silakan Mbak Neneng. Baik Mbak Nugi, kita mulai dari Mbak Nugi nih. Kalau bicara mengenai pasar modal, kira-kira Mbak Nugi yang kebayang apa ya? Wah, kalau kita bicara pasar modal ini kita bicara profit pertama, pasti. Kemudian kita bicara juga tentang trading ya. Jadi saya tahunya cuma pasar modal itu saham, obligasi, bond. Jadi profit, kalau saya trading saya pingin jadi profit. Itu sih Mbak Neneng yang Gitu saya. ya. Oke, memang sebagian besar orang kalau mendengar kata pasar modal sama Mbak Nugi. Mikirnya cuan, mikirnya return. Oh, ada grafik mungkin di situ juga. Padahal di era sekarang, pasar modal itu justru bisa jadi katalis untuk mendorong investasi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dan di sini, bank sebenarnya memegang peranan kunci. Jadi begini, bayangkan saja kalau uang itu kita anggap seperti air. Dia akan selalu mengalir ke arah yang jelas dan paling menjanjikan. Nah, tugas kita di pasar modal adalah mengarahkan aliran dalam kutip air ini ke proyek-proyek yang bukan cuma menguntungkan, tapi juga bagus buat lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi rendah emisi, atau misalnya program efisiensi energi. Salah satu caranya adalah melalui instrumen hijau. Sekarang kan makin banyak ya, mungkin Mbak Nungki pernah dengar mengenai green bond, sustainability link bond, sampai sukuk hijau. Pemerintah kita melalui Menteri Keuangan pun sudah beberapa kali menerbitkan instrumen ini. Dan ini Mbak Nungki mendapatkan respon yang sangat positif dari para investor, khususnya investor institusi. Nah, bank di sini bisa berfungsi jadi arranger, underwriter, atau advisor yang memastikan bahwa dananya benar-benar dipakai untuk proyek yang berdampak positif. Jadi bukan sekedar slogan Mbak Nugi. Ya. Lalu yang kedua, kita sebagai banker juga mulai menggeser cara melihat resiko. Dulu mungkin Mbak Nungki pernah dengar kalau kita mengajukan kredit ke bank lah, pasti orang akan melakukan assessment terhadap permohonan kredit kita itu. Nah, sekarang assessment itu dilakukan tidak hanya fokus ke credit risk dan market risk, tapi juga ke ESG risk. Itu sudah sama pentingnya. Fokus bergeser ke arah apakah proyek ini ramah lingkungan, apakah bertahan kalau ekonomi dunia makin ketat soal emisi. Nah, dari situlah
Sustainability investing jadi natural dari manajemen risiko, bukan tren semata. Dan yang tidak kalah penting, pasar modal ini punya kekuatan naratif. Kita bisa kasih insight, ada riset ESG, rekomendasi investasi, sampai membangun pipeline proyek hijau yang layak dibiayai. Perlahan, kita akan bantu investor untuk melihat bahwa investasi hijau itu bukan charity. Tetap cuan, tapi cuan yang masa depannya lebih aman. Jadi sebenarnya green finance itu bukan cuma pilihan, tapi arah baru pasar modal. Di dalamnya, bank berfungsi sebagai katalis. Pasar modal yang bikin alirannya bergerak, bikin strukturnya aman, dan bikin investornya percaya. Pada akhirnya, return tidak cuma soal angka, tapi juga soal dampak. Kalau selama ini pasar modal dikenal sebagai tempat cari untung, sekarang kita tunjukkan bahwa pasar modal juga bisa jadi tempat cari masa depan. Demikian Mbak Nungki. Waduh, ini sangat menarik sekali nih ya Mbak Neneng ya. Jadi ini paradigma orang terhadap pasar modal ini sudah mulai bergeser. Begitu Betul. juga perbankan ini tidak hanya cari cuan, Iya, tapi mereka juga memikirkan tentang keberlanjutan ke depan. iya, Mana lagi tadi jadi katalisator, kemudian kita juga bisa betul. mempengaruhi investor-investor nih supaya mereka tidak hanya melihatnya dari sisi cuannya aja nih, nggak Betul. profitnya aja, tapi Iya, mereka juga akan aware terhadap keberlanjutan ya. iya, ada yang lebih Ini besar dibanding ada yang lebih iya, besar daripada untuk masa cuan. depan Betul. gitu ya. Iya. Wah, ini sangat menarik sekali ini. Nah, ini nih bagaimana ini Bang Eben nih dari sisi asuransi nih. Tadi setelah dari sisi perbankan, dari sisi asuransi ini bisa bagaimana strateginya dan seperti apa perusahaan asuransi ini mendukung nih program-program dari yang keberlanjutan di Indonesia ini. Silakan Bang Eben. Terima kasih Mbak Nungki. Ini satu pertanyaan yang sangat relevan, khususnya dari perspektif industri asuransi, baik di asuransi umum atau asuransi jiwa ya. Memang kalau kita mengenal asuransi ini apa sih ya? Selama ini kita mengenal asuransi secara tradisional, yaitu asuransi dikenal sebagai melindungi kerugian finansial akibat risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu secara pendekatan tradisional. Namun saat ini dengan terjadinya perubahan iklim, kemudian ada krisis lingkungan, eh, asuransi melihat ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Pertama adalah asuransi sebagai mitigator risiko proaktif, dan yang kedua sebagai pendorong adaptasi yang berkelanjutan. Nah, apa itu mitigator risiko yang proaktif? Eh, Kalau kita lihat selama ini, misalkan dengan perubahan iklim, ya, terjadinya pertama mungkin yang paling dekat kita dengar adalah kemarin ada pohon roboh menimpa mobil. Kemudian kemarin berapa bulan lalu ada kebanjiran. Dan bahkan kalau kita tarik di tahun 2020, banyak sekali terjadi klaim yang diakibatkan oleh COVID. Ya. Nah, semua kejadian-kejadian ini sebenarnya bisa berdampak kepada klaim rasio yang cukup tinggi di industri asuransi. Nah, tentu industri asuransi dalam hal ini akan melihat historical klaim yang diakibatkan oleh tadi ada bencana alam karena perubahan iklim. Kemudian karena perubahan iklim juga ada kalau kita pernah dengar 2-3 tahun yang lalu klaim rasio di kesehatan untuk penyakit ISPA ya meningkat ya. Kemudian ada klaim akibat COVID juga meningkat. Nah, ini semua direkod oleh satu data bilangan besar di industri asuransi yang akan membuat penyesuaian terhadap premi asuransi yang akan dikenakan dari setiap produk yang dijual. Itu yang pertama dari pendekatan mitigator risiko proaktif. Kemudian dari pendorong adaptasi keberlanjutan. Tentunya di sini
produk-produk inovatif sudah banyak yang dibuat atau dijual oleh industri asuransi. Contoh saja, misalkan beberapa tahun yang lalu kita mungkin pernah mendengar satu produk yang mengcover untuk terjadinya gagal panen di industri pertanian. Mungkin yang sudah biasa, sangat lazim yang kita biasa hadapi, kita juga sudah di-cover asuransi akibat perubahan cuaca. Cuaca. Mungkin ISPA, ya. Kita ada kerugian finansial karena risiko perubahan iklim. Nah, itu juga sudah diganti. Nah, adaptasi-adaptasi di sini kemudian akan menjadi satu hal yang dilakukan oleh industri baik asuransi jiwa maupun asuransi umum dalam melakukan strategi-strategi yang mereka hadapi dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan perubahan climate change, ya. Yang berikutnya adalah sebagian besar industri asuransi saat ini mereka lebih cenderung, ya, berinvestasi di portfolio yang sifatnya renewable energy. Hal ini juga didorong oleh POJK 51 tahun 2017 oleh regulator, dan tentu arahan-arahan dari pemerintah untuk memperhatikan yang namanya ESG. Apalagi Indonesia ke tahun lalu bulan Desember sebagai tuan rumah dari pertemuan ESG dari beberapa negara. Mungkin itu Mbak Nungki yang bisa saya sampaikan. Oke, ini sangat komprehensif sekali nih Pak Bang Eben ya penjelasannya. Tadi kita lihat bagaimana perannya bank ya dalam mensupport revolusi hijau di Indonesia ini sebagai fasilitator, sebagai pembiayaan tadi juga ya. Kemudian Bang Eben juga sudah menjelaskan tadi asuransi ini sebagai mitigator risiko proaktif dan pendorong adaptasi. Jadi bukan hanya sekedar apa yang seperti diketahui publik yang saat ini ya, yang hanya untuk mitigasi risiko personal atau aset aja. Nah, dari penjelasan tadi nih, kira-kira ini ya, bagaimana nih kedua sektor ini ya, perbankan sama asuransi ini bisa berkolaborasi menciptakan ekosistem keuangan yang tangguh dan berkelanjutan di Indonesia. Kalau bisa nih, apa contoh-contohnya ini? Silakan dari Mbak Neneng dulu nih, gimana nih kolaborasinya ini? Silakan. Oke, baik Mbak Nuki. Tadi Bang Eben sudah menyebutkan bahwa asuransi itu sekarang bertindak sebagai mitigator risiko yang proaktif. Nah, perbankan di sisi lain itu bank bisa bertindak sebagai enabler pembiayaan hijau. Jadi sebenarnya kolaborasi keduanya ini bisa menjadi kekuatan besar untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Kolaborasi bisa dalam bentuk apa saja. Yang pertama, bisa kolaborasi dalam bentuk resharing untuk proyek hijau. Banyak proyek hijau itu yang jangka panjang dan high risk. Ya, bank sering ragu karena cash flow-nya belum stabil. Nah, ketika asuransi ini masuk sebagai penanggung risiko, bank jadi lebih berani menyalurkan pembiayaan. Dan ini membuat proyek tersebut lebih visible dan mudah diwujudkan. Yang kedua adalah pengembangan produk keuangan hijau bersama. Bank itu butuh inovasi pembiayaan hijau, sedangkan asuransi butuh inovasi proteksi hijau. Kalau dua sektor ini duduk satu meja, mereka bisa menciptakan produk yang saling melengkapi. Misalnya green mortgage dengan premi asuransi yang lebih rendah untuk rumah hemat energi. Contoh, saat ini salah satu BUMN konstruksi di Indonesia itu sudah bikin rumah modular, Mbak Nuki. Dan juga di BSD itu sudah ada kawasan green, ya. Nah, untuk selain itu juga bisa untuk pembiayaan kendaraan listrik yang didukung asuransi risiko baterai. Mungkin kita udah tahu lah ya, sekarang ini masyarakat itu trennya bukan lagi beli mobil yang bensin yang tinggi emisinya, tapi sekarang pindah ke risiko baterai. Nah, yang ketiga adalah pertukaran data dan analisis risiko iklim. Bank punya data pembiayaan sektor-sektor yang rentan, sedangkan asuransi punya data kerugian misalnya akibat banjir, cuaca ekstrim, dan kebakaran. Kalau data ini disatukan, kualitas analisis risiko iklim akan meningkat drastis.
yang akan membuat keputusan pembiayaan lebih akurat dan lebih aman. Yang keempat adalah dengan cara memperkuat resiliensi ekonomi jangka panjang. Bank menggerakkan modalnya, asuransi menjaga ketahanannya. Jadi kalau ada kejadian ekstrim seperti bencana atau disrupsi, bisnis dan proyek hijau tetap bisa bertahan. Kombinasi inilah yang menciptakan ekosistem keuangan yang resilient. Kalau tadi Mbak Nungki bertanya mengenai contoh konkret yang ada di Indonesia, itu mungkin sudah pernah dengar. Bang Eben mungkin terlibat juga di sini ya Bang Eben. Itu ada Green Sukuk dan Green Bond pemerintah, ya, di mana bank menjadi arranger dan distributornya, sedangkan pihak asuransi adalah sebagai pembeli dari instrumen tersebut, ya. Kemudian ada juga tadi Bang Eben sebutkan mengenai asuransi gagal panen, ya, di mana kredit hijau untuk pertanian berkelanjutan diberikan oleh bank dan asuransi parametrik diberikan oleh pihak asuransi untuk menanggulangi resiko iklim. Jadi intinya ketika bank dan asuransi bergerak bersama, bank sebagai penggerak modal hijau, asuransi sebagai pelindung risiko, ekosistem keuangan kita bisa menjadi jauh lebih kuat dan berkelanjutan. Di Indonesia sebenarnya sudah mulai ke arah sana ya Mbak Nuki ya. Tantangannya tinggal bagaimana memperbesar skala dan mempercepat kolaborasinya. Itu yang poin pentingnya Mbak Nuki. Aduh, memang luar biasa penjelasannya ini antara kolaborasi perbankan dengan pihak asuransi. Nah, ini gimana nih tanggapannya ini Bang Eben sebagai orang yang pernah bergerak di bidang asuransi ini. Kolaborasi yang bagus ini gimana ini? Silakan. Terima kasih Mbak Nungki, betul sekali. Jadinya kalau kita lihat kolaborasi antara bank dan asuransi itu sangat erat sekali. Tadi sudah disampaikan, bank menerbitkan Bank Isut bond, green bond, kemudian di sini asuransi juga dari premi yang diterima tentu akan ditempatkan dalam portfolio yang sifatnya juga eh, membeli daripada green bond yang di-issued oleh atau diterbitkan oleh perbankan. Ini salah satu kolaborasi yang nyata yang sudah dilakukan oleh bank dan juga industri asuransi. Kemudian dari sisi pembiayaan, satu sisi bank memberikan pinjaman kepada industri-industri yang sifatnya ramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya. Di sini asuransi mengcover daripada semua barang-barang yang sifatnya insurable yang dibiayai oleh pihak Bank BNI. Ini adalah bentuk daripada kolaborasi yang sudah terjadi dan akan terus terjadi dengan terus meningkatnya kepedulian terhadap industri-industri yang sifatnya ramah lingkungan. Demikian. Waduh, Mbak. ini memang luar biasa ya. Tadi udah dijelasin di sisi perbankan itu banyak sekali bagaimana di dalam pembiayaan itu sudah mulai yang dibiayai adalah sektor-sektor yang green gitu ya. Kemudian juga pihak asuransi yang dulu mungkin tidak membiayai hal-hal yang mungkin dianggap terlalu beresiko untuk yang green ini sekarang sudah mulai. Di mana juga pihak asuransi melakukan kolaborasi dengan melakukan investasi Ya, bond dari bond betul. yang diterbitkan itu yang green bond Ya. gitu ya. Tapi nih kalau kita lihat nih ya Mbak Neneng sama Abang Eben ini ya, ini kan suatu kerja yang luar biasa ya, apalagi Indonesia ini dengan berbagai kepentingan dan pressure ya, baik dari luar maupun dari dalamnya sendiri gitu. Ini tantangannya adalah sangat besar gitu ya. Kalau kita bicara tadi semuanya sudah sepakat, kita ini sekarang bank maupun asuransi itu tidak hanya sekedar cuan ya. Bicaranya sudah profit, planet dan people nih. Tantangannya tentu saja banyak. Nah, apa tantangan terbesar nih bagi bank dan bagi perusahaan asuransi nih di Indonesia yang sudah melit ya program ini gitu, supaya memastikan nih tantangan supaya keberlanjutan tentang revolusi hijau di Indonesia ini berjalan dengan lancar nih. Apa ini kira-kira ini? Silakan dari Mbak Neneng nih dari persisi perbankan. Tantangan yang paling besar itu seperti apa? Oke. Kami dari sisi perbankan dan mungkin Bang Eben juga nih ya, merasa bahwa transformasi hijau di sektor keuangan itu memang bukan hal yang mudah.
ya. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan terbesar baik bagi bank dan asuransi di Indonesia. Yang pertama adalah standar dan data ESG yang belum seragam. Ini membuat kami sulit menilai proyek mana yang benar-benar hijau. Yang kedua adalah risiko teknologi dan ketidakpastian proyek hijau yang masih tinggi, sehingga bank dan asuransi sama-sama perlu model risiko yang baru. Yang ketiga adalah kapasitas SDM yang belum merata, terutama dalam membaca risiko dan menyusun pembiayaan hijau. Nah, satu hal yang paling esensial sebetulnya, yaitu adalah peran regulator yang kuat agar transformasi atau revolusi hijau ini berhasil dan bisa terjadi untuk diimplementasikan. Regulator harus menyediakan standar yang jelas, insentif yang tepat, dan ekosistem pendukung seperti taksonomi hijau dan kewajiban pelaporan ESG. Tanpa itu, kami, bank dan asuransi akan sulit bergerak cepat. Dan yang sama pentingnya adalah kolaborasi antara bank, asuransi, regulator, pemerintah, dan pelaku usaha harus bergerak sebagai satu ekosistem, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena keberlanjutan ini bukan tugas satu sektor saja. Ini kerja tim nasional untuk memastikan transisi menuju ekonomi hijau yang berjalan aman, terukur, dan inklusif. Demikian, Mbak. Aduh, luar biasa sekali nih Mbak Neneng penjelasannya ya. Jadi ini bukan satu sektor saja tapi semuanya, di mana data dan reporting yang konsisten, jelas itu juga sangat diperlukan gitu. Nah, ini gimana ini Bang Eben nih kalau dari sisi asuransi nih tantangan yang terbesar dan seperti apa ini kalau dilihat dari sisi asuransi? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Nungki. Saya setuju dengan Mbak Neneng ya. Kalau dilihat dari industri asuransi, mungkin ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah risiko data iklim, di mana sampai dengan saat ini, kalau kita lihat belum lengkapnya data-data mengenai risiko data iklim yang kita miliki, sehingga kita sangat susah untuk memprediksi atau kita agak sulit membuat satu keputusan yang akurat ya dalam tingkat lokal ya. Nah, ini menjadi kendala tentunya di kita untuk memodelkan prediksi ke depan. Kemudian kedua adalah pergeseran budaya organisasi. Kalau saat ini kita tentunya hanya melihat angka klaim ya, angka klaim semata-mata. Padahal sebenarnya tantangan kita adalah bagaimana angka klaim ini bisa kita kurangi terjadinya. Misalkan dengan memperkuat bagaimana pencegahan-pencegahan yang kita lakukan, ataupun kita melakukan investasi-investasi yang mendukung dalam rangka menekan angka klaim rasio yang terjadi, baik secara di asuransi umum maupun di asuransi jiwa. Nah, tentu keberhasilan pelaksanaan strategi keberlanjutan ini, Mbak Nungki, di Indonesia yang harus kita perhatikan terutama harus didorong oleh institusi atau industri itu sendiri, dalam hal ini bank dan asuransi ya. Kemudian dukungan dari pemerintah tentunya dan juga regulator. Mungkin ini dari kami perspektif dari industri asuransi. Mbak Ini Nungki. memang Terima poin yang kasih. sangat krusial yang kita bisa garis bawahi ini ya, bahwa tidak hanya bank dan asuransi saja, tetapi keberhasilan ini, strategi keberlanjutan juga perlu dukungan penuh dari pemerintah dan regulator. Bisa dijelaskan yang lebih detail lagi nih, apa ini dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan regulator ini? Silakan Mbak Neneng. Ya, kalau kita dalami lebih lanjut, sebenarnya ada 3 hal yang benar-benar menentukan apakah transformasi hijau itu berhasil atau tidak. Yang pertama, yaitu standar dan arah kebijakan dari regulator. Ini fondasinya. Tanpa definisi hijau yang seragam dan aturan yang jelas, bank dan asuransi akan jalan dengan interpretasinya masing-masing. Jadi regulator ini ibarat kompas yang mengatur, mengarahkan agar seluruh ekosistem bergerak ke titik yang sama.
Yang kedua, kolaborasi nyata antara bank, asuransi, regulator, dan sektor real. Bukan sekedar koordinasi formalitas, tapi kerja bareng dalam resharing, data sharing, dan inovasi produk hijau. Karena pembiayaan hijau itu butuh ekosistem, bukan kerja solo. Yang ketiga, kapasitas SDM. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan. Kita butuh analis, underwriter, aktuaris, dan risk officer yang paham risiko iklim, ESG, dan pembiayaan hijau. Kalau kapasitasnya kuat, transisi ini bisa berjalan cepat. Iya. Kalau tidak, ya mandek lagi. Oke. Ya. Nih. Nah, jadi ketika kita bilang ini krusial, maksudnya adalah tanpa regulasi yang jelas, kolaborasi yang solid, dan SDM yang kompeten, revolusi hijau hanya akan menjadi slogan. Tapi kalau 3 pilar ini kita jalankan serius, sektor keuangan Indonesia bisa jadi motor utama perubahan. Amin. Jadi Amin. begitu ya. Begitu, Mbak Neneng. Mbak. Iya. Gimana nih tanggapannya Abang Eben nih kalau bisa nambahin nih yang Ya. sudah sampaikan sama Mbak Neneng, silakan. Betul sekali, Mbak Duki. Jadi kalau saya lihat ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memberikan insentif kepada industri asuransi itu sendiri, ya mungkin dalam bentuk insentif pajak, ya, yang tentunya bagi industri atau perusahaan asuransi umum maupun jiwa yang membuat produk atau membangun produk yang berbasis keberlanjutan atau yang berinvestasi di proyek hijau. Yang kedua adalah bagaimana regulator bisa menetapkan standar minimal bagi institusi keuangan dalam mengelola risiko iklim. Hal ini akan menciptakan level playing field yang sama dan mempercepat adopsi dari praktek berkelanjutan itu sendiri. Mungkin dari saya itu. Wah, udah komplit nih kalau gitu. Jadi sangat ini adalah catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan kedua pakar ini ya. Jadi ada kolaborasi, ada seluruh bagaimana kita butuh dukungan, support penuh dari pemerintah dan regulator ya, Betul. karena masih banyak sekali PR-PR dari itu. Tapi kita para pemirsa, kita sudah tahu bahwa perusahaan keuangan dalam hal ini bank dan asuransi telah memulai program keberlanjutan ini ke depan. Namun kita juga perlu tahu bahwa program ini seperti yang disampaikan tadi tidak akan pernah berhasil. Revolusi Indonesia hijau kalau hanya dilakukan oleh bank ataupun pihak asuransi saja. Juga perlu dukungan penuh dari pemerintah dan support penuh dari ekosistem yang ada di Indonesia. Dan sahabat keuangan, semoga diskusi hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Perspektif baru tentang bagaimana sektor keuangan tidak hanya berbicara tentang profit, tetapi kita sudah bicara tentang profit, planet, dan people. Oke? Jangan lupa untuk terus mengikuti acara ini. Saya Nungki undur diri dan sampai bertemu lagi.